Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dari kelas BC212, NIM 210407512031, nomor urut 27. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS. Nah, sebelum saya menjelaskan dasar-dasar konsep IPS, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS merupakan suatu bidang studi, yakni merupakan kombinasi atau hasil pengisian atau paduan dari sejumlah mata pelajaran seperti ilmu bumi, ekonomi politik, sejarah, antropologi, dan sebagainya. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS. Yang pertama yaitu geografi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan graphein. Geo berarti bumi dan graphein berarti tulisan. Jadi geografi adalah hal-hal atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bumi. Mulai dari kehidupan manusia yang hidup di bumi, aspek geografi, hingga objek studi geografi. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Geografi itu sendiri bisa dibilang sebagai salah satu ilmu tentang bumi yang cukup diminati oleh banyak orang yang ada di dunia ini. Kedudukan dari geografi yang membuat para ilmuwan berkeinginan untuk menggali lebih dalam apa itu geografi. Nah, supaya kamu mengetahui lebih dalam tentang geografi, maka bisa simak video yang akan saya bahas, objek studi geografi hingga aspek geografi. Apa sih itu pengertian objek geografi? Objek geografi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata geo yang memiliki arti bumi dan graphein yang berarti tulisan, penjelasan. Jika kedua kata itu disambungkan, maka akan tersusun dengan suatu kata geography yang berarti sebagai ilmu bumi atau ilmu yang mempelajari tentang bumi. Pada dasarnya, bumi yang kita huni ini adalah objek-objek dari kajian ilmu geografi. Objek studi geografi adalah geosfer yang meliputi letak dan gejala atau fenomena yang terjadi. Sebuah fenomena yang ditinjau dari sudut pandang geografi selalu diintegrasikan dengan ilmu-ilmu lainnya. Letak geografi terbagi menjadi dua, yaitu letak filografi dan letak sosiografi. Contoh dari letak fisiografi adalah letak astronomis, maritim, klimatologi, dan geomorfologi. Sedangkan contoh letak sosiografi adalah letak sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Objek material dalam studi ini yang disebut geosfer meliputi 1. Litosfer atau lapisan keras, yaitu lapisan luar bumi atau biasa disebut kerak bumi dalam ilmu geologi. 2. Atmosfer atau lapisan udara. Cuaca dan iklim dikaji dalam klimatologi dan meteorologi. 3. Hidrosfer atau lapisan air, berupa larutan sungai, danau, dan air tanah. Biosfer, lapisan tempat hidup terdiri atas hewan, tumbuhan, manusia sebagai suatu komunitas, bukan individu. 5. Pedosfer, lapisan tanah, lapisan batuan yang telah mengalami pelapukan secara fisik, organik, maupun kimia. Adapun manfaat mempelajari ilmu geografi yaitu 1. Wawasan dalam ruang kajian ilmu melatih makhluk hidup untuk memproyeksi
memposisikan atau mempersisikan dirinya di dalam suatu ruang yang disebut bumi. Orientasi tersebut meliputi semua aspek ruang, yaitu arah, jarak, luas, dan bentuk. 2. Persepsi relasi antar gejala dalam mempelajari geografi. Kita dituntut untuk saling mengamati fenomena dan gejala yang terjadi pada suatu bentang alam atau wilayah sehingga dapat menyimpulkan hubungan-hubungannya. 3. Pemetaan potensi daerah. Dengan mempelajari kajian ilmu wilayah ini, manusia dapat melakukan pemetaan wilayah yang mempunyai karakteristik tertentu sesuai dengan prinsip dalam geografi yang telah disebutkan sebelumnya. Yang keempat, pemahaman global. Menuntut seseorang untuk mengetahui semua wilayah yang ada di bumi. Artinya, seseorang tidak hanya mengetahui tentang wilayah tempat tinggalnya saja, akan tetapi bisa mengetahui seluruh aspek yang ada di permukaan bumi ini. Yang terakhir, timbul rasa kecintaan dan ingin menjaga setelah mengetahui semua potensi wilayah berikut seluruh aspek yang dimiliki oleh bumi ini. Tentunya akan timbul suatu rasa kecintaan terhadap ciptaan Tuhan yang sangat indah. Rasa kecintaan ini menimbulkan rasa ingin memiliki sehingga akan cenderung untuk menjaga wilayahnya agar tidak terganggu. Adapun macam-macam objek studi geografi. Objek studi geografi meliputi kondisi yang segenap proses yang berlangsung di atas permukaan bumi. Pengorganisasian suatu wilayah dan ruang di muka bumi. Tafsiran terhadap bentang alam dan bentang sosial hubungan manusia dengan lingkungan yang berbeda-beda, baik yang merupakan hasil budaya maupun lingkungan alam. Interaksi dengan proses-proses di permukaan bumi. Konsep-konsep dasar ilmu sosial yang kedua yaitu sejarah. Pengertian sejarah. Dalam bahasa Yunani, sejarah disebut juga dengan historia yang berarti pengusut, pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Istilah sejarah secara harafiah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun, yang artinya pohon. Sementara itu, pada bahasa Arab, sejarah dikenal dengan sebutan tarik, dan dalam bahasa Jerman, sejarah disebut dengan Geschichte. Pengertian secara dalam kedua bahasa tersebut adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Pengertian sejarah menurut Roslan Abdul Ghani, ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau, beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh asli penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan pembendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Klasifikasi sejarah. Lingkup sejarah yang sangat besar membuatnya perlu diklarifikasikan dengan baik. Untuk memudahkan penelitian, ada banyak cara untuk memilah informasi dalam sejarah, seperti berdasarkan kurun waktu atau kronologis, berdasarkan wilayah atau geografis, berdasarkan negara atau nasional, berdasarkan kelompok suku, bangsa atau etnis, berdasarkan topik atau pokok bahasa atau topikal. Dalam pemilihan tersebut harus diperhatikan bagaimana cara penulisannya, seperti melihat batasan-batasan temporal dan spesial tema itu sendiri. Jika hal tersebut tidak dijelaskan, maka sejarawan mungkin akan terjebak ke dalam falsafah ilmu lain, misalnya sosiologi. Adapun unsur-unsur sejarah, kajian secara menyangkut 3 unsur penting, yaitu manusia. Manusia menjadi sejarah karena keberadaan yang memengaruhi kehidupan. Sejarah tidak akan membahas mengenai sejarah binatang atau tumbuhan karena sudah masuk dalam kajian ilmu biologi atau zoologi. Manusia dalam sejarah diposisikan sebagai subjek dan objek dalam sejarah.
Manusia sebagai subjek sejarah berarti tindakan manusia dalam menentukan arus kesejarahan. Peran ini kebanyakan dilakukan sejarawan yang meneliti dan menulis peristiwa masa lalu. Manusia sebagai subjek sejarah cenderung bersifat subjektif. Waktu menjadi salah satu unsur sejarah karena sejarah selalu berkaitan dengan kronologi dan keunikan. Setiap peristiwa sejarah memiliki keunikan yang selalu berbeda dari waktu ke waktu. Sejarah adalah ilmu mengenai aktivitas manusia yang dilihat dari kurun waktunya. Contohnya, perjuangan Diponegoro atau Perang Jawa melawan Belanda 1825 sampai 1830. Berbeda dengan Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat. Ruang, tempat atau ruang merupakan unsur penting yang harus ada di dalam sejarah. Jika berbicara mengenai sejarah, harus ditegaskan di mana